Baik, kalau tadi kita udah ngobrolin ya mas berdua terkait dengan perencanaan usaha nih yang kita sudah menggunakan analisis BMC atau kemudian ada yang namanya business plan. Nah, kalau untuk sebuah wirausaha itu kan selain perencanaan kan tadi ada eksekusi. Nah, salah satu eksekusinya itu kan ini ya kaitannya dengan pemasaran produk atau biasa disebut dengan marketing. Nah, kalau saya pernah dengar nih sebenarnya kalau usaha itu yang menjadi ujung tombak sebuah usaha atau bisnis itu kan bagian marketingnya ya, karena dia memperkenalkan produknya itu ke masyarakat umum sebagai target market kita. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mas Hasnil atau Noval kaitannya dengan marketing atau memasarkan produk itu sebenarnya kayak gimana sih, apalagi kalau zaman sekarang kan ada yang namanya zaman sekarang sudah zaman online gitu loh, berarti kan kita menggunakan media-media sosial yang ada. Nah, mungkin bisa di-sharingkan sedikit gimana sih marketing yang harus dilakukan di zaman atau di era ini seperti itu. Siapa dulu? Tadi udah ngomong kan? Oh ya, ini anu aja Mas Hasnil dulu aja. Oke. Jadi kalau mau online ya, di online sebenarnya ilmu yang di online maupun offline itu sama. Cuma kalau di online itu kita lebih cepat memvalidasi cara saya salah apa bener kayak gitu. Sehingga pertumbuhannya jadi lebih cepat daripada kalau kita gunain offline. Contoh ya, kalau offline itu nyebar brosur gitu. Kita baru tahu efek nyebar brosur itu mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, kelamaan kan gitu. Tapi kalau kita di online, kita bisa langsung ngecek gitu. Kita misal posting di Instagram aja ya, kita kan langsung tahu, oh berapa sih orang yang lihat ini, insight-nya berapa. Terus dari ini mereka ngeklik ini enggak, ngeklik apa kontak atau datang ke website atau enggak. Nanti kan kita bisa ngukur itu ya. Jadi prinsipnya kalau di bisnis itu simpel aja. Sesuatu yang tidak bisa kamu ukur, maka kamu tidak akan bisa ngatur. Maka harus kita bisa ukur. Makanya tadi saya berkali-kali bilang untuk ukur ya. Terus yang pertama yang kita lakukan untuk langkah pertama adalah kita nentuin dulu pasarnya siapa. Misal contoh, kalau saya senengnya itu ibu-ibu muda, gitu. Kenapa? Karena butuhnya banyak mesti. Ya benar. Entah butuh kasih sayang, gitu. Butuh kan kasih sayang, nonton drama Korea misalnya, atau yang lainnya. Jadi saya tentuin itu dulu. Setelah itu saya analisa mereka tuh butuh apa aja sih, atau masalah yang mereka temui apa. Oh, masalah yang mereka temui adalah mereka itu pingin itu bisa hamil misalnya. Contoh teman saya itu jualannya madu penyubur, maka dia jual madu penyubur gitu. Nah, terus dianalisa lagi kan udah tahu itu ibu-ibu muda. Nah, ibu-ibu muda ini itu biasanya kalau online buka sosmed apa? Apakah TikTok, apakah Instagram, Twitter, atau Facebook gitu. Ternyata paling banyak di Instagram. Ya sudah, kita main di Instagram gitu. Nggak usah ke TikTok kalau gitu kan misalnya. Jadi fokus aja ke medianya itu. Nah, habis itu baru kita tentukan berikutnya adalah strateginya. Kalau di ini yang saya pelajari di digital marketing itu ada 2 yang garis besar. Satu inbound namanya. Inbound, yang satunya outbound. Nah, bedanya apa? Nah, inbound ini yang biasa nanti kalau di udah advance tuh sebutannya zero marketing. Jadi biaya iklannya 0 rupiah. Seperti kalau dulu Xiaomi sekarang ada Tesla, itu biaya iklannya 0 rupiah gitu. Kok bisa? Nah, kenapa bisa? Karena dia gunain ini fokusnya ke konten, ke influencer gitu. Jadi biayanya dia lebih banyak bukan untuk iklan, tapi dia membangun brandingnya, membangun kemudian komunitas-komunitasnya, orang-orang biar membicarakan. Nah, akhirnya kan biaya iklannya murah banget ya. Karena udah tersebar ini ya, tadi orang udah tahu terus dia nginfoin ke komunitasnya kayak gitu. Ini saya sampai sempat digumuni nggak bahasa Indonesia nih. Teman-teman saya yang lain yang internet marketing itu, biaya iklan kamu berapa kan sok doh itu ya, pamer biaya iklan ngapain pamer biaya iklan itu. Ya, kemarin itu enggak berapa hari yang lalu. Saya biaya iklannya per bulan 80 juta. Saya menganga sendiri ya, 80 juta. Saya aja cuma 800.000. Oh, luar biasa. Biaya iklan cuma 800.000. Kenapa? Iya, sedikit banget toh. Nah, saya bangunnya itu dengan konten gitu. Sekarang orang-orang itu sudah enak ya 2020 ini dengan iklan. Nah, contoh yang lain itu kemarin saya jual rumah, padahal saya baru aja belajar properti itu. Itu hanya dalam 4 hari terjual rumah. Ada yang nanya, "Mas, cara ngiklannya gimana?" Saya nggak ngiklan. Masa Mas nggak bisa nggak ngiklan itu? Karena saya jualnya pada orang yang tepat gitu. Orang-orang yang dia memang orang kaya gitu. Maka pertama kali harus dilakukan adalah milih pasarnya dulu. 2, caranya kita ini menyentuh pasarnya. Apakah lewat Instagram, lewat apa.
Saya tuh nggak pakai iklan sama sekali jual rumah, cuma pakai WA. Saya bikin, kalau kita nyebutnya apa? Kolam ya? Kolam, betul. Kolam ya? Jadi grup WA gitu kan. Saya edukasi gitu. Saya sama istri seneng edukasi, ya cari kerjaan lain lah. Sambil ngomong anak gitu kan, kita ngedukasi gitu. Dari edukasi itu kita memang bahan edukasinya disukai orang-orang kaya gitu. Orang-orang yang ngeluarin 100 juta itu tanpa mikir gitu. Gitu. Nah, ini langsung dia beli 1 kafling, ada beli 2 kafling kayak gitu. Nah, itu sekarang seperti itu. Jadi teman-teman yang nanti juga mau bisnis itu sebenarnya bisa kok, cuma dari Instagram, nggak usah jual apa aja, cukup jadi seorang selebgram, punya follower, disukai orang, nggak usah pakai yang trik-trik yang apa ya, yang bikin internet tuh nggak enak lah. Jadi teman-teman fokus aja ke ini, minatnya, ke hobinya apa, terus kemudian punya follower, itu bisa kok jadi bisnis. Bisnisnya apa? Kayak saya misalnya, saya butuh ibu-ibu atau selebgram yang suka makan makanan sehat, ada ya? Jadinya apa? Mukbang ya, kayak bahasa Koreanya ya. Tapi yang dimakan makanan sehat itu. Nah, saya butuh orang-orang kayak gitu tuh untuk apa? Saya minta tolong dong makan nasi saya gitu, sambil di apa nih namanya, di syuting gitu ya. Nah, itu dapat uang, dapat nasi lagi, gitu. Itu udah bisnis lagi gitu. Yang zaman dulu itu nggak ada profesinya, sekarang banyak gitu. Dulu pernah ada tuh profesi yang tugasnya cuma ngeklikin tuh, nggak tahu itu profesi apa, per klik sekian rupiah gitu, itu ada. Ada yang sekarang itu cuma masukin data ke Excel. Yang profesinya itu cuma kalau sekarang yang sedang saya ini rintis itu ngajari teman-teman itu untuk nulis artikel. Ada yang ngajarinya biar apa? Biar desain pakai Canva gitu. Itu bisa jadi uang semuanya gitu. Jadi kalau teman-teman sampai bingung peluang bisnis itu kebangetan banget ya. Sekarang peluang itu udah dibuka lebar itu. Ya. Sampai bingung mau nganggur itu gimana caranya? Sampai bingung mau nganggur itu gimana? Gitu. Baik. Wah, luar biasa nih ternyata ya. Terkait dengan dunia online sekarang tuh ternyata justru muncul ini ya, profesi-profesi baru yang dia itu mungkin bukan jadi guru atau bukan jadi dokter atau apa, tapi apa tadi, tukang ngeklik atau pindah data ya dari apa ke Excel seperti itu. Ternyata itu juga bisa menjadi profesi baru seperti itu. Nah, kalau dari Noval sendiri nih terkait dengan bisnis atau usaha startup ya, itu gimana sih cara untuk melakukan marketing produknya seperti itu? Mungkin bisa di-share. Ya, tadi udah lengkap banget sebenarnya ya. Memang paling penting kalau di marketing memang benar ya, kita menentuin target marketnya siapa, itu paling awal gitu, karena strategi marketing kita akan menyesuaikan dari target marketnya gitu. Kadang orang kan jualan dulu, bikin produk dulu, tapi target marketnya nanti ya mulai nanti sopo sing gelem tuku gitu kan. Dan itu sebenarnya kebalik gitu, kita lihatnya marketnya dulu gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu channel mana yang lebih pas untuk target market kita. Contoh tadi ibu-ibu, ternyata lebih sering buka Instagram, berarti kita jualannya lewat channelnya Instagram itu. Terus sekarang anak-anak SMA kayaknya lebih sering pakai Line misalkan, kita ke Line. Bapak-bapak lebih ke Facebook. Itu kan kita perlu menyesuaikan tuh. Nggak bisa sama channelnya kan ya. Jadi kita targetnya untuk anak muda tapi jualannya di Facebook misalkan. Wah, itu jadinya nggak pas itu kan. Jadi perlu menyesuaikan gitu. Nanti produknya juga menyesuaikan akhirnya kan gitu. Kita jualan es krim di Kutub Utara ya nggak laku. Targetnya siapa itu? Mereka di sana butuhnya yang hangat-hangat, ya udah produk kita kan menyesuaikan itu. Channelnya apa? Mereka di sana adanya Facebook gitu, sosmed lain di ban sama negaranya gitu. Kita kan itu menyesuaikan semua akhirnya. Kalau target market kita udah clear, strategi marketing kita akan lebih clear. Dan kita memang perlu ada ini ya, mungkin tadi ya kalau Mas Hasan tadi sempat nyebut kolam ya, ada funneling ya istilahnya, ada apa? Saya pakainya flywheel. Oh gitu. Beda lagi. Oh beda lagi ya. Wah, itu nanti mungkin bisa sharing tadi. Ya bisa, ya intinya ada ini ya, ada kalau kita mau target sekian orang yang mau beli ya kan, ada tentu ada tahap-tahap sebelumnya kan, sebelum dia akhirnya beli gitu. Dari dia aware dulu, kemudian dia tertarik, akhirnya beli, terus itu kan tahap yang cukup panjang itu. Nah, jadi kita perlu mikirin juga itu tahap itu. Jangan kira orang yang lihat postingan kita di sosmed itu udah pasti beli gitu kan. Saya masih panjang gitu kan prosesnya. Nanti dia nanya ke CS-nya, misalkan CS-nya ternyata nggak bagus nangkepinnya, dia jadi nggak jadi beli. Jadi kan banyak itu channelnya alurnya sebenarnya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan itu. Dan zaman sekarang sosmed tuh ini banget kok, powerful banget ya. Karena bahkan kemarin kalau masih ingat kasusnya Joska kemarin ya. Iya, dihapus sekarang. Enggak, itu kan sebenarnya bukti bahwa
sosmed itu punya pengaruh sangat besar. Bahkan sekarang orang bisa menganggap satu hal menjadi kredibel itu cukup lihat sosmednya gitu. Di Joska itu belum dapat izin OJK padahal tapi sudah dipercaya gitu karena dia sering posting hal-hal yang mengedukasi soal finansial itu. Orang jadi percaya padahal ya hanya lewat sosmed aja. Bahkan sekarang banyak influencer di Instagram itu lebih dipercaya ketimbang ahlinya. Misalkan ada influencer yang sering ngeposting soal nutrisi tentang kesehatan gitu. Bahkan lebih dipercaya dibanding dokter, padahal dia bukan dokter. Kemarin juga sempat ada kasus yang teman-teman mungkin tahu juga yang ada kasus pelecehan seksual yang dokter siapa yang psikologi itu. Yang mantan dosen UGM. Bukan. Jadi ada ada akun Instagram yang dia mengaku sebagai dokter. Dokter psikologi terus padahal sebenarnya dia bukan psikolog. Jadi tapi karena branding dia di sosmed orang-orang banyak percaya dan ternyata malah disalahgunakan jadi pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi ya lagi-lagi banyak itu kan orang-orang percaya hanya lewat sosmed. Jadi itu sebenarnya ini bukti bahwa sosmed punya peran sangat penting gitu untuk membranding gitu, membangun trust customernya kita lah, target marketnya kita gitu. Jadi mungkin itu sih ya. Jadi, sosmed kalau di startup memang sosmed akhirnya yang salah satu yang cukup penting ya, cukup efektif meskipun bisa lewat channel digital yang lain sih, kayak misalkan lewat search engine optimizing ya, SEO, lewat terus lewat endorse, paid promote, atau mungkin kolaborasi dengan influencer lain. Banyak hal yang bisa dilakukan meskipun memang mayoritasnya lebih efektif online sih ya, karena produknya online kayak gitu, lebih menjangkau lebih luas lagi, bisa diukur juga tadi kata Mas Fatin, benar juga. Jadi mungkin begitu sih lebih. Oke, berarti tadi ya terkait dengan marketing atau memasarkan produk versi zaman sekarang ya, karena marketing zaman sekarang kan lebih ke online seperti itu.